Saya Salisa Nadia dengan NIM 64230803. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Madani dengan NIM 64231546. Saya berasal dari kampus Bina Sarana Informatika Fatmawati. Prodi jurusan saya S1 Manajemen. Di sini kami ingin melengkapi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami tentang budget unit yang akan diproduksi. Kami akan membahas poin-poin utama secara singkat, jelas, dan padat. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lengkap. Mari kita mulai. Pada slide pertama, budget unit yang akan diproduksi adalah jumlah unit produk yang direncanakan untuk diproduksi dalam periode tertentu. Berdasarkan perkiraan, permintaan, dan persediaan, angka ini diperhitungkan untuk memenuhi target penjualan, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, serta kapasitas produksi, sambil memastikan efisiensi biaya dan persediaan optimal. Selanjutnya, slide kedua. Latar belakang penyusunan budget unit yang akan diproduksi berawal dari kebutuhan perusahaan untuk merencanakan jumlah produksi secara optimal agar dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi, penggunaan sumber daya, dan target penjualan. Dengan menentukan budget unit, perusahaan dapat mengontrol biaya produksi, mengelola persediaan dengan efisien, dan meningkatkan profitabilitas sesuai tujuan bisnis. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan, rumusan masalah, dan juga manfaat. Tujuan penetapan budget unit yang akan diproduksi pada PT Agrofood Indonesia adalah: yang pertama, memenuhi permintaan pasar. Menyusun budget unit membantu PT Agrofood Indonesia memastikan bahwa jumlah produk yang diproduksi sesuai dengan permintaan pasar, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan budget yang terencana, perusahaan dapat mengalokasikan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin secara efisien sehingga mengurangi pemborosan sumber daya. Ketiga, mengontrol biaya produksi. Perencanaan produksi yang tepat membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi agar tetap dalam anggaran, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keuntungan. Keempat, mendukung target penjualan. Budget ini berfungsi untuk menyelaraskan jumlah produksi dengan proyeksi penjualan, memastikan perusahaan mampu mencapai target, mendapatkan sesuai dengan rencana bisnis. Kelima, meningkatkan profitabilitas dengan mengelola anggaran produksi secara efektif. PT Agrofood Indonesia dapat meningkatkan profitabilitas dengan biaya yang lebih terukur dan pengelolaan stok yang lebih optimal. Slide selanjutnya, rumusan masalah mengenai budget unit yang akan diproduksi pada PT Agrofood Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana PT Agrofood Indonesia menentukan jumlah budget unit yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar dan target penjualan. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perhitungan budget unit dalam proses produksi di PT Agrofood Indonesia. Ketiga, bagaimana cara PT Agrofood Indonesia mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan biaya produksi melalui penetapan budget unit yang tepat. Keempat, bagaimana perusahaan mengatasi risiko kelebihan atau kekurangan produksi yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Kelima, bagaimana pengaruh perencanaan budget unit terhadap efisiensi operasional dan pencapaian target keuangan perusahaan. Selanjutnya, manfaat penetapan budget unit yang diproduksi pada PT Agrofood Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan permintaan dengan efisien dan menetapkan budget unit yang sesuai.
PT Agrofood Indonesia dapat memastikan jumlah produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar, menghindari kekurangan atau kelebihan produk. Kedua, pengelolaan biaya produksi, menentukan budget unit, membantu dalam pengendalian dan mengoptimalkan biaya produksi, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan anggaran yang terencana dan meningkatkan efisiensi biaya. Ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Budget unit yang tepat mempermudah pengaturan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin, sehingga sumber daya yang digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Keempat, meningkatkan profitabilitas dengan perencanaan yang matang. Budget unit dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas melalui pengendalian biaya dan pengelolaan stok yang efisien. Kelima, dukungan terhadap target penjualan. Budget unit yang terencana memastikan perusahaan memiliki kapasitas produksi yang sesuai dengan proyeksi penjualan, membantu pencapaian target pendapatan. Keenam, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi dari budget unit yang tepat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan lebih strategis terkait produksi, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas produksi yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Ruang lingkup penetapan budget unit yang akan diproduksi pada PT Agrofood Indonesia mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, perencanaan jumlah produksi, menentukan jumlah unit produk yang akan diproduksi dalam periode tertentu, berdasarkan proyeksi permintaan pasar dan target penjualan perusahaan. Kedua, pengelolaan bahan baku, menghitung kebutuhan bahan baku untuk mencapai jumlah budget unit, termasuk pemesanan dan mengendalikan persediaan bahan baku, agar sesuai dengan jalur produksi. Ketiga, estimasi biaya produksi, menyusun anggaran biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi, sehingga biaya dapat dikendalikan sesuai rencana. Keempat, pengaturan kapasitas produksi, meninjau kapasitas mesin dan tenaga kerja yang tersedia, agar budget unit dapat diproduksi tepat waktu tanpa mengganggu jadwal produksi lainnya. Kelima, analisis risiko produksi, mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko produksi yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan biaya. Keenam, evaluasi dan penyesuaian, memantau hasil produksi secara berkala untuk memastikan pencapaian budget unit sesuai rencana, serta melakukan penyesuaian jika terdapat perubahan permintaan pasar atau faktor produksi. Pada slide ini menjelaskan studi kasus PT Agrofood Indonesia yang bergerak di industri makanan olahan. Menghadapi peningkatan permintaan produk X selama musim liburan, untuk memenuhi target penjualan, perusahaan perlu menentukan budget unit yang tepat untuk produksi sesuai proyeksi permintaan. Berdasarkan analisis penjualan tahun sebelumnya dan tren pasar, PT Agrofood Indonesia menetapkan target produksi sebesar 10.000 unit untuk bulan tersebut. Dalam proses perencanaan, tim produksi menghitung kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin. Tantangan muncul ketika bahan baku utama mengalami kenaikan harga yang berdampak pada biaya produksi. Dengan menyesuaikan budget unit, PT Agrofood Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya dan mengendalikan biaya, sehingga target produksi tetap tercapai tanpa melebihi anggaran. Hasilnya, perusahaan berhasil memenuhi permintaan pasar, meningkatkan penjualan, dan mengelola anggaran secara efektif, yang memiliki visi, misi, dan target perusahaan sebagai berikut ini. Visinya menjadi perusahaan terkemuka dalam industri makanan yang memproduksi produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Misi, memproduksi produk makanan yang sehat dan berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. 2. Meningkatkan efisiensi produksi
berhasil melalui inovasi teknologi dan manajemen yang baik. Ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang aman, enak, dan bergizi. Keempat, berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CCR. Target produksi sebagai berikut. Yang pertama, produksi bulanan mencapai target produksi 10.000 unit produk per bulan dalam 6 bulan ke depan. Kedua, efisiensi biaya, mengurangi biaya produksi sebesar 15% melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan pengadaan bahan baku yang optimal. Ketiga, kualitas produk, mempertahankan standar kualitas dengan tingkat cacat produk di bawah 2% setiap bulan. Keempat, meningkatkan kapasitas, mengembangkan kapasitas produksi hingga 20.000 unit per bulan dalam 2 tahun ke depan. Produk yang dijual seperti pertama, makanan olahan siap saji. Deskripsi makanan praktis yang siap untuk dikonsumsi seperti mie instan, sosis, dan nugget. Target pasarnya konsumen yang sibuk, mahasiswa, dan keluarga yang membutuhkan solusi makanan cepat saji. Kedua, snack sehat. Deskripsi cemilan, rendah kalori, dan kaya nutrisi seperti keripik sayur, granola, dan buah kering. Target pasarnya individu yang peduli akan kesehatan dan kebugaran. Ketiga, produk fermentasi. Produk seperti yogurt, tempe, dan kimchi yang mengandung probiotik untuk kesehatan pencernaan. Target pasarnya konsumen yang mengutamakan gaya hidup sehat dan alami. Keempat, minuman sehat. Minuman herbal, jus segar, dan infus water yang menyehatkan. Target pasarnya pencinta minuman alami dan sehat. Kelima, bahan baku makanan. Menyediakan bahan baku berkualitas seperti tepung, bumbu, dan rempah untuk industri makanan. Target pasarnya usaha kecil menengah, UKM, dan restoran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ananda Putri Ramadhani. Rencana budget unit yang akan diproduksikan. Pertama, ada bahan baku yaitu mangga 40.000 kilo seharga 15.000 per kilonya, gula 5.000 kilo seharga 12.000 per kilonya, air murni 10.000 liter seharga 1.500 per liternya, botol kemasan 120.000 unit seharga Rp2.000 per botol. Kedua, tenaga kerja yaitu 50 karyawan produksi dengan total gaji 500 juta untuk 3 bulan. Ketiga, overhead yaitu listrik, air, dan penyusutan mesin seharga 300 juta. Berikut rincian setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan di tabel berikut. Pertama, produk A, bahan pangan olahan. Produk A adalah bahan pangan olahan yang menjadi produk unggulan perusahaan. Produk ini meliputi berbagai jenis makanan olahan seperti beras, gandum, serta produk turunan lainnya yang digunakan dalam konsumsi harian masyarakat Indonesia. Volume produksi dalam 2024, 4.000 ton. Distribusi produk A didistribusikan secara nasional mencakup berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Produk ini memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan kapasitas produksi yang besar sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kedua, produk B, minuman kemasan. Produk B adalah minuman kemasan yang mencakup berbagai jenis minuman seperti jus buah, air mineral, dan minuman energi. Minuman ini diproduksi dengan standar higienis yang ketat dan dijual dalam berbagai ukuran kemasan mulai dari botol kecil hingga kemasan galon. Volume produksi dalam 2024 adalah 3.500 per ton. Distribusi produk B mencakup Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar utama. Kedua pulau ini dipilih karena merupakan pusat populasi dan perdagangan terbesar di Indonesia, menjadikan produk ini sangat dinikmati oleh konsumen di daerah tersebut. Ketiga, produk C, makanan ringan. Produk C adalah kategori makanan ringan yang terdiri dari produk-produk seperti keripik, biskuit, dan snack berbahan dasar lokal. Produk ini menyasarkan konsumen anak-anak dan remaja dengan berbagai rasa dan variasi. Volume produksi dalam 2024 adalah 2.500 ton. Distribusi produk C lebih berfokus pada distribusi regional, khususnya ada di wilayah Jawa dan Sumatera.
Namun, dengan meningkatnya permintaan, perusahaan berencana memperluas jangkauan distribusi ke wilayah lain dalam beberapa tahun ke depan. PT Agrofood Indonesia dalam tahun 2024 mencatat total volume produksi sebesar 10.000 ton pada tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan permintaan pasar dalam negeri yang stabil. Pertumbuhan produksi pada tahun 2024, PT Agrofood Indonesia mencatat pertumbuhan produksi sebesar 12% dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan konsumen terhadap bahan pangan olahan dan minuman kemasan yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Wilayah distribusi utama PT Agrofood Indonesia fokus pada distribusi produknya di beberapa wilayah utama yaitu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dengan rencana ekspansi ke wilayah-wilayah lain di masa depan, Jawa sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di Indonesia menjadi pasar utama perusahaan. Sementara Sumatera dan Kalimantan diincar karena pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat di kedua pulau ini. Dengan fokus pada kualitas dan inovasi, PT Agrofood Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi dan jangkauan distribusi guna memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia serta mempersiapkan diri untuk menjajaki peluang di pasar internasional. Analisis PT Agrofood Indonesia. Kinerja produksi, realisasi versus target. Pada triwulan 1 2024, PT Agrofood Indonesia mencatatkan realisasi produksi sebesar 95.000 unit yang lebih rendah dari target 1.000 unit. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan produksi. Sumber daya penggunaan bahan baku melebihi target 1.250 ton dibandingkan 1.200 ton yang dapat mengidentifikasikan ketidakefisienan dalam penggunaan bahan baku atau masalah dalam proses produksi yang menyebabkan pemborosan. Manajemen biaya. Biaya aktual versus anggaran. Total biaya produksi mencapai 10.950 juta melebihi anggaran yang ditetapkan. Kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen biaya. Biaya bahan baku mencapai 6.200 juta, meningkat dari anggaran, mencerminkan fluktuasi harga bahan baku yang mungkin tidak terduga. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja mencapai 2.100 juta yang menunjukkan peningkatan yang perlu dianalisis untuk mencari penyebab inefisiensi overhead produksi. Kenaikan overhead menjadi 1.650 juta yang juga menunjukkan perlunya pengendalian lebih baik. Analisis pasar, permintaan dan penawaran. Perusahaan perlu memantau perubahan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi strategi produksi dan anggaran. Penurunan dalam realisasi produksi dapat mencerminkan penurunan permintaan atau masalah dalam distribusi. Kompetensi dalam industri makanan. Kompetensi sangat ketat. PT Agrofood harus berinovasi dalam produk dan pemasaran untuk tetap bersaing di pasar. Strategi dan rekomendasi. Peningkatan efisiensi produksi. Perusahaan perlu menganalisis proses produksi untuk menemukan dan menghilangkan pemborosan. Pelatihan untuk karyawan dan penggunaan teknologi modern bisa meningkatkan efisiensi. Pengendalian biaya yang ketat. Implementasi sistem pengendalian biaya yang lebih baik untuk memantau pengeluaran dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Penyesuaian strategi produksi dengan memantau tren pasar dan permintaan. PT Agrofood perlu fleksibel dalam menyesuaikan kapasitas produksi dan strategi pemasaran untuk menghindari overproduksi atau kekurangan produk.
Landasan teori adalah fondasi konseptual yang digunakan dalam analisis suatu kasus. Dalam konteks PT Agrofood Indonesia, landasan teori yang relevan berfokus pada manajemen, produksi, distribusi, dan strategi bisnis. Dalam industri makanan dan minuman, teori-teori yang mendasari penelitian ini membantu memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur serta dasar untuk memahami berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa teori yang digunakan dalam analisis kasus PT Agrofood Indonesia antara lain: teori manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses produksi suatu perusahaan. PT Agrofood Indonesia mengandalkan manajemen produksi yang efisien untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dalam jumlah besar. Teori ini menyoroti aspek seperti perencanaan, kapasitas, pengendalian, kualitas, dan penjadwalan produksi. Teori distribusi dan logistik. Distribusi adalah proses mendistribusikan produk dari pabrik ke konsumen akhir. Dalam hal ini, PT Agrofood Indonesia menggunakan teori distribusi yang mencakup konsep saluran distribusi, manajemen rantai pasokan, supply chain management dan logistik. Teori distribusi menekankan pentingnya memilih metode yang tepat untuk memastikan produk sampai kepada konsumen tepat waktu dan dalam kondisi baik. Teori strategi bisnis. Teori strategi bisnis mencakup bagaimana perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. PT Agrofood Indonesia perlu mempertimbangkan strategi seperti diferensiasi produk, inovasi, serta pengembangan pasar untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam industri makanan dan minuman. Teori pertumbuhan perusahaan. Teori pertumbuhan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan PT Agrofood Indonesia sebesar 12% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dianalisis melalui teori ini. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, dan inovasi penduduk. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mengkaji literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan kasus PT Agrofood Indonesia. Tinjauan pustaka memberikan gambaran umum tentang apa yang telah diteliti serta menemukan celah atau aspek yang belum dijelajahi yang bisa menjadi peluang dalam analisis kasus ini. Berikut beberapa literatur yang relevan. 1. Penelitian sebelumnya tentang manajemen produksi dan distribusi. Banyak penelitian yang telah mengkaji pentingnya manajemen produksi yang efisien dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, studi oleh Porter (1985) mengenai rantai nilai (value chain) menunjukkan bahwa pengelolaan produksi dan distribusi yang efektif dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dalam kasus PT Agrofood Indonesia. Hal ini sangat relevan mengingat perusahaan ini harus mengelola kapasitas produksi yang besar dan distribusi yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Kedua, studi tentang industri makanan dan minuman di Indonesia. Beberapa penelitian telah mempelajari perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian oleh Fadilah (2020) yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup. Penelitian ini relevan untuk PT Agrofood Indonesia karena memberikan konteks mengenai peluang pasar yang besar di dalam negeri. Ketiga, teori tentang rantai pasokan dan logistik dalam industri makanan. Tinjauan literatur tentang manajemen rantai pasokan (supply chain management) juga penting dalam memahami bagaimana PT Agrofood Indonesia menangani distribusi produknya. Menurut Chopra dan Mehdi,
dalam kurung 2016. Efisiensi rantai pasokan dalam industri makanan sangat penting karena menyangkut produk yang mudah rusak dan membutuhkan distribusi cepat. PT Agrofood Indonesia memanfaatkan teknologi modern dalam manajemen rantai pasokan untuk memastikan distribusi produk yang efisien dan tepat waktu. Keempat, penelitian tentang keberlanjutan dalam industri makanan. Tren global saat ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam industri makanan semakin menekankan pentingnya praktik produksi yang berkelanjutan. Studi oleh Hart dan Milston dalam kurung 2023 tentang keberlanjutan perusahaan menyoroti bahwa bisnis di sektor ini perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan produksi mereka. PT Agrofood Indonesia juga berusaha untuk menerapkan konsep keberlanjutan dalam proses produksi, terutama dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah. Kasus permasalahan yang terjadi di perusahaan PT Agrofood Indonesia. Beberapa permasalahan atau tantangan yang dapat dihadapi oleh PT Agrofood Indonesia terkait perencanaan dan pelaksanaan budget produksi adalah: 1. Ketidaksesuaian antara budget produksi dan realisasi produksi. Estimasi yang tidak akurat. Proses perencanaan mungkin menggunakan data yang kurang tepat atau terlalu optimis sehingga ketika diimplementasikan realisasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan. B. Gangguan produksi. Faktor seperti cuaca, masalah teknis di pabrik, atau kurangnya tenaga kerja dapat menyebabkan produksi di bawah target sehingga budget tidak tercapai. 2. Over budget atau under budget dalam penggunaan bahan baku, tenaga kerja atau overhead. Fluktuasi harga bahan baku, kenaikan atau penurunan harga bahan baku biasa mengganggu perencanaan. Biaya over budget dapat terjadi jika harga bahan baku meningkat drastis setelah anggaran disusun. Inefisiensi tenaga kerja, optimalan dalam aktualisasi tenaga kerja dapat menyebabkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dari yang dianggarkan. Pengeluaran overhead yang tidak terduga, biaya operasional seperti listrik, perawatan mesin, dan biaya administrasi mungkin melebihi yang direncanakan. Ketiga, dampak perubahan pasar atau permintaan yang menyebabkan revisi budget. Perubahan permintaan konsumen. Ketika permintaan pasar turun atau naik secara drastis, perusahaan mungkin harus menyesuaikan target produksi yang menyebabkan revisi budget secara mendadak. Krisis ekonomi atau perubahan regulasi, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan perdagangan, pajak, atau dampak dari krisis ekonomi global dapat menyebabkan perubahan signifikan pada anggaran yang sudah direncanakan. Keempat, resiko pasar. Perubahan permintaan pasar yang tidak terduga dapat membuat perusahaan terjebak dalam inventaris yang tidak terjual, meningkatkan biaya penyimpanan, dan merugikan arus kas. Solusi 1. Optimalisasi proses produksi. Melakukan analisis mendalam terhadap proses produksi untuk menemukan titik-titik pemborosan. Implementasi metode lean manufacturing dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kedua, perbaikan perencanaan anggaran. Memperbaiki sistem perencanaan anggaran dengan menggunakan data historis yang lebih akurat dan memperhitungkan fluktuasi harga bahan baku. Gunakan teknik forecasting untuk memprediksi kebutuhan produksi dan biaya dengan lebih baik. Ketiga, implementasi teknologi. Mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi seperti sistem manajemen produksi dan perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning dalam kurung, untuk memantau biaya dan produksi secara real time. Keempat, diversifikasi produk. Mengembangkan dan memperkenalkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penurunan permintaan untuk produk tertentu. Kelima,
manajemen persediaan yang lebih baik, mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang lebih efisien untuk menghindari overproduksi dan mengurangi biaya penyimpanan, menggunakan analisis permintaan untuk merencanakan persediaan yang lebih akurat. Keenam, pelatihan dan pengembangan karyawan, menginvestasikan dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan yang terampil dapat bekerja lebih efisien dan membantu mengurangi biaya tenaga kerja. Ketujuh, monitoring dan evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja produksi dan keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur yang benar dalam mencapai target. Penyesuaian strategi harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ini. Dari analisis studi kasus PT Agrofood Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target produksi dan mengelola biaya secara efektif. Realisasi produksi yang hanya mencapai 50.000 unit dari target 1.000 unit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan produksi. Selain itu, penggunaan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja juga melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang berimplikasi pada peningkatan biaya produksi total menjadi 10.950.000.000. Hal ini tidak hanya berdampak pada profitabilitas perusahaan, tetapi juga mempengaruhi arus kas dan daya saing di pasar. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga bahan baku, ketidakefisienan dalam proses produksi, dan perubahan permintaan pasar yang tidak terduga. Untuk itu, cara meningkatkan kinerja perusahaan PT Agrofood Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap proses operasionalnya dan mengadopsi strategi yang lebih efektif dalam manajemen biaya dan produksi. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya. Terima kasih dan sampai jumpa.